على من أوى بشيخنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله على آله وصحبه الكرام. سير الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد صراط الذين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Al-muhtaramun wal mukarramun, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para habaib, para syaraib, wabil khusus kepada Habib al-Mahbub, guru kita bersama Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Syahab, dan juga alhamdulillah kita juga dihadiri malam hari ini tamu kita Al-Habib Ahmad bin Syekh Abu Bakar, dan juga seluruh habaib atau syaraib yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur mereka dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada zuriatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kita muliakan para asatidz, para guru kita yang alhamdulillah hadir di tempat kita juga, Al-Ustaz Haji Muhammad Saib, alhamdulillah, Ustaz Muhammad Farid, Ustaz Fajar dan rombongan hafsinya, dan juga seluruh, kemudian Ustaz Saiful. Kita doakan para ustaz, para guru-guru kita, dan juga guru kita, guru Rafi'i. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa kita hormati orang tua kita, khususnya Ketua Masjid Ad-Firdaus Itaregeria Bapak Haji Yusuf Rusli, kemudian Bapak Haji Sapri, Haji Dahri, Guru Saiful, Pak Haji Mahyudin, Mas Udi Wibowo beserta anggotanya, panitia Maulid Arba'in. Kita doakan mudah-mudahan mereka selalu senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terima kasih dan sahibul bait kita pada malam hari ini. Ini yang pertama, keluarga dari orang tua kita Bapak Haji sekeluarga, dan Haji Muhammad Darham sekeluarga, kemudian Mama Fajar atau Mama Sukma sekeluarga, kemudian Dewi Imani dan keluarga, Wahyu atau Humairah dan Wahyu. Kita doakan mudah-mudahan dengan sebab mereka korbankan harta mereka, tenaga, pikiran mereka pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah selalu berkahi kehidupan mereka. Allah berikan keberkahan di dalam pekerjaan, usaha dan rezeki mereka. Allah berikan keberkahan di dalam anak dan keturunannya, dan mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya keluarga yang selamat, bahagia untuk hidupnya dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita biasa mendengarkan tausiah daripada guru kita atau para habaib kita, sebelumnya akan kita bacakan terlebih dahulu pembacaan kitab Tanqihul Qaul karangan Imam Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, yang mana kita berharap mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada sahibul kitab. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah masuk di bab masalah keutamaan hari Jumat. Di sini disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, pemimpin hari-hari itu adalah hari Jumat. Sayyidul ayyam yaumul Jum'ah. Artinya pemimpin hari-hari itu adalah hari Jumat. Kemudian disebutkan juga di dalam kitab Jami' As-Saghir, di situ disebutkan pemimpin hari-hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari Jumat.
ia lebih agung daripada hari raya Idul Adha atau bahkan Idul Fitri. Kemudian di dalamnya hari Jumat itu terdapat satu keistimewaan yang mana Allah, atau beberapa keistimewaan yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam pada hari itu dan menurunkannya dari surga ke bumi pun pada hari Jumat. Kemudian Nabi Adam juga wafat pada hari Jumat, dan di dalamnya juga terdapat suatu waktu atau saat apabila hamba atau umat Nabi Muhammad meminta sesuatu kepada Allah, maka Allah pasti akan mengabulkannya selama ia tidak meminta sesuatu yang di luar keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atau memutuskan hubungan kekeluargaan atau memutuskan tali silaturahmi. Jadi satu hadis ini menunjukkan bahwasanya umat Nabi Muhammad ini sangat istimewa. Artinya di setiap waktu yang ia lalui, bahkan di setiap saat yang ia lalui, ada keistimewaan yang Allah berikan khususan kepada umat Nabi Muhammad. Jadi tinggal kitanya aja lagi mau apa tidak mengambil kesempatan atau rahmat yang Allah berikan khusus kepada umat Nabi Muhammad ini. Salah satunya tadi ada satu saat, ada satu waktu yang mustajab, waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini salah satunya adalah hari Jumat, yang mana hari Jumat tersebut salah satunya disebutkan di sini duduk khotib di antara dua khutbah. Nah, makanya kita di hari Jumat itu salah satu syarat sah sholat Jumat adalah khotib harus duduk di antara dua khutbah. Itu yang syaratnya. Namun para ulama sepakat, mungkin sebagian di luar Kalimantan khususnya, mungkin ada orang yang pernah kita dengar di antara dua khutbah itu hanya berdiam saja, tumak ninah. Bahkan disebutkan di dalam kitab yang lain itu Al-Imam Nawawi mengatakan duduk tumak ninahnya khotib di antara dua khutbah itu kadar bacaan surah Al-Ikhlas 3 kali. Nah, akan tetapi kita umumnya pada Kalimantan khususnya tidak Banjar atau Samarinda itu biasanya Bilal membaca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa an'im wa taqabbal bijalalika wa kamalika ala asyrafi ubbadik wa ala ali sayyidina Muhammad wa kulli sahabati Rasulillah ajmain. Kurang lebih seperti itu, yang mana intinya membaca salawat di antara dua khutbah. Kenapa ulama kita mengambil sebagian itu disebutkan ada yang membaca Bilal atau membaca salawat di antara dua khutbah itu? Karena ini tadi ada salah satu waktu yang mustajabah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, dan sebagian ulama kita mengambil patokan bacalah sholawat ketika di antara dua khutbah itu, karena sholawat di antaranya pasti amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah satu hadis yang mudah-mudahan kita dapat anugerah taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menghidupkan atau mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad di kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan tausiah ataupun mau'izatul hasanah yang malam ini insyaallah akan disampaikan oleh tamu kita, yakni Al Habib Ahmad bin Syekh Abu Bakar. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah, ini yang jawab baru RT 1 sama RT 2. RT 3, 4, 5 banyak juga yang RT. Mudah-mudahan yang punya hutang-hutangnya insyaallah dilunaskan oleh Allah. Yang belum dapat jodoh dipercepat jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah punya jodoh insyaallah diperbanyak anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man ta'ala
kita masih tetap istiqomah di malam yang ke-33. Dan ini saya dengar tadi dapat bocoran dari panitia, ini sudah yang ke-7 tahun. Masya Allah, mudah-mudahan terus istiqomah. Amin ya Rabbal. Ini harus kita syukuri. Setiap kita bahkan rasa bosan itu akan dicabut oleh Allah dari hati kita berkat kita bersyukur ketika Allah berikan nikmat bisa duduk di acara seperti ini. La in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, kalau kita bersyukur, maka akan kami tambah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, asyukur ya, aku bersyukur kepada Engkau ya Allah. Di malam hari ini Engkau beri nikmat untuk bisa duduk memeriahkan, bergembira bersama, untuk bersama-sama mendengarkan dan membaca. Akan tetapi, walakin kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau kufur nikmat itu bukan hanya tidak berterima kasih. Kita lalai untuk berterima kasih, lalai untuk bersyukur kepada Allah, itu juga masuk dalam kategori kufur nikmat. Kalau lupa kan, lupa sekali dua kali lupa. Sekali dua kali. Kalau lupanya itu berketerusan, istiqomah lupa itu bukan lupa, namanya lalai. Kalau lupa cuma sekali-sekali namanya lupa. Kalau berterus-terusan namanya lalai. Nah, orang yang lalai untuk bersyukur kepada Allah itu na'udzubillah bisa masuk kategori kufur nikmat. Walakin kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, ingat azab itu sangat pedih kan? Azabnya Allah itu sangat pedih. Azab Allah itu bukan hanya nanti di neraka, bukan hanya perlu itu. Bukan hanya nanti azab kubur, bukan hanya perlu itu. Ketika Allah cabut kesemangatan kita, rasa nikmat yang kita rasakan untuk bisa duduk di majelis maulid itu sudah merupakan azab Allah. Kenapa dikatakan azab ketika dicabut oleh Allah? Rasa nikmat, rasa semangat bisa istiqomah duduk di majelis maulid dicabut itu sudah dikatakan nikmat. Apa sudah dikatakan azab? Karena kita kehilangan nikmat yang begitu hebat yang Allah letakkan dalam majelis maulid. Al-Imam Masiri mengatakan, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada Allah min riyadil jannah. Barang siapa yang menuju suatu yang di tempat itu dibacakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad qasada raudhah, maka sesungguhnya ia telah menuju taman min riyadil jannah, daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya enggak salah kalau kita ini duduk di taman. Umumnya orang duduk di taman itu enak, tenang, bawaannya itu pengen istirahat. Betul lah? Saya perhatikan ada yang tunduk-tunduk. Saya kira khusyuk, enggak lama rupanya terdengar suaranya. Oh, saking nikmatnya majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Coba kita di rumah mau baring, mau tidur susah. Kadang masih lihat HP, hadap kanan, hadap kiri, enggak tidur. Baring, duduk lagi, cari perasa dulu, baring lagi, enggak tidur. Baru duduk di majelis maulid, baru dengar salat, baru 5 menit, 10 menit. Ditegur sama kawan sebelah, kau ini tidur. Mana ada tidur? Aku nih khusyuk dengarkan maulid. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tidak lama rupanya asyik tertidur, terliur lagi. Nah, kau mau bilang apa lagi? Ini sudah ketahuan sampai terliur. Apanya? Aku tidak tidur. Aku tuh sampai terliur-liur nih lihat gagahnya guru kita Ustaz Luqman tuh. Nah, ya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan istiqomah. Amin ya Rabbal. Saking nikmatnya duduk di taman surganya Allah, sampai yang biasanya susah tidur mudah tidur. Alhamdulillah. Makanya kalau tidak bisa tidur di rumah, mending hadir maulid aja. Apalagi hadirnya dengan penuh memuliakan, dengan penuh kerinduan, dengan penuh rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Luar biasa. Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi menyebutkan, man hayya'a li ajli qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman. Barang siapa yang menyediakan, yang menyiapkan untuk
peringatan untuk pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW, ta'aman, daripada makanannya. Yang sekarang sudah menyediakan makanannya untuk pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dari itu makanannya, yang menginfakkan hartanya, yang dengan tenaganya dihias, dibersihkan, yang bagian ampar-ambal, yang bagian bersih-bersihkan, mengharumkan. Pokoknya begitu orang datang itu biar merasa nyaman, biar merasa enak. Yang betulkan lampu kalau ada yang mati, bagian nyetel AC, bagian nyalakan kipas angin, yang bagian masang layar. Ini subhanallah luar biasa. Yang bagian dia menyediakan makanan, wa auqada sirajan, dan menyediakan lampu ini, menghidupkan lampu-lampu, memberikan penerangan. Wa jama'a ikhwanan, dan yang mengumpulkan orang-orang, dia ngundangin. Jangan lupa yo, kelam malam hadir etam ke perumahan Citra sama-sama. Engkau bengi teko kabeh, engkau bengi teko kabeh ning di ning perumahan Citra moco maulid siap oji nggih. Kula Surabaya nanging ya iso basa ngalam ya iso oji niku iya. Tapi kalau bahasa Malang dibalik dia oji. Kalau bahasa Surabaya iya. Kalau bahasa Banjarnya inggih. Kebetulan alhamdulillah bisa juga. Sebab saya dapat istri, ya alhamdulillah bahasa Jawa bisa, bahasa Kutai insyaallah juga bisa, bahasa Dayak dikit-dikit lah. Sebab sampai saya dapat istri campuran dia. Ibunya Dayak Modang, ayahnya Kutai. Saya tinggal kebetulan di Kembang Janggut. Nah, ini kebetulan pas ada di sini. Alhamdulillah. Yang dia mengundang orang-orang, sudah mengumpulkan. Jangan lupa yo, dengan HP-nya, dengan WhatsApp-nya, dia taruh di statusnya. Pokoknya mengundangin orang-orang agar orang-orang hadir. Wala bisa jadi dan kemudian untuk menghadiri majelis Maulid Nabi Muhammad SAW itu dia pakai pakaian yang baru. Entah baru beli, entah baru dicuci, baru disetrika, baru dijemur, yang penting baru. Pakai baju baru, motor, celana, peci, sandal, istri diajak baru. Maunya pengennya ndak, istrinya diajak, jangan baru. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi tenang aja bu, bapak-bapaknya tadi tidak ada yang jawab. Yang jawab baru anak-anak aja. Tapi yang di luar ada juga ibu-ibunya jawab baru juga tadi. Kayaknya mengizinkan kayaknya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mereka pakai yang baru, entah itu diperbaharui terus pakaiannya karena ingin, maksudnya diperbaharui itu, atau bisa juga. Kadang banyak para ulama guru-guru kita itu pakaian yang untuk hadir maulid itu aja terus dipakai. Tetapi selesai maulid tidak dipakai ke yang lain-lain, tidak dipakai ke pasar, tidak dipakai kemana-mana. Selesai baca maulid, pulang langsung diganti dia, ganti pakai pakaian yang lain. Khusus nanti besok sudah mau acara maulid, pakai lagi berangkat. Untuk selalu istiqomah selama 40 hari, terus pakai pakaian itu. Itu ada juga ulama yang seperti itu. Walhasil kita semuanya melakukan itu. Wa ta'attara wa tajammala, pakai parfum diwangikan, terus dihias betul-betul, yang rapi badan ini. Untuk apa? Ta'ziman li maulidihi, untuk mengagungkan, memuliakan karena kecintaan dan kerinduan kita kepada Maulid Nabi Muhammad SAW. Apa yang akan didapatkan? Hasyarahullahu ta'ala yaumal qiyamati ma'a firqatil ula minan nabiyyin. Akan dibangkitkan oleh Allah kelak pada hari kiamat bersama rombongan para nabi untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikut rombongan yang paling pertama, rombongannya para nabi, langsung masuk ke surganya Allah. Dan luar biasanya, semua yang kita lakukan untuk maulidnya Nabi Muhammad SAW ini adalah sebuah amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil ditolak, pasti diterima. Dari mana bisa pasti diterima? Dari mana tahu kita bisa pasti diterima? Tahu Abu Lahab? Abu Lahab tahu? Kenal di mana? RT berapa? Abu Lahab itu pamannya Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, ketika dikabarkan bahwa Sayyidatuna Aminah
melahirkan Nabi Muhammad SAW, melahirkan seorang laki-laki. Ini Suwaibah, Pak. Budaknya Abu Lahab mengabarkan, Abu Lahab, ketahuilah keponakanmu telah lahir. Engkau mendapat keponakan seorang laki-laki telah lahir. Saking bahagianya Abu Lahab, saking gembiranya Abu Lahab, itu dimerdekakan budaknya. Saking gembiranya Abu Lahab, akhirnya beliau memerdekakan seorang budak. Walaupun di akhir usianya, Abu Lahab itu selalu mempersulit dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan menjegal, pokoknya betul-betul memusuhi Nabi Muhammad SAW. Sampai diriwayatkan wafat dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang sudah sering kita dengar cerita dari guru-guru kita, cerita yang sangat luar biasa, mungkin dari kecil kita sudah paham cerita itu, bahwa setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan keringanan azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat kegembiraannya ketika mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad SAW lahir. Yang kita garis bawahi, Abu Lahab ini bukan seseorang yang beriman kepada Allah. Orang kalau mau sholat, dan sholat itu kewajiban yang wajib kita lakukan, tapi syarat sahnya sholat, Islam dulu, baru diterima. Kita wajib puasa di bulan Ramadan. Untuk agar puasa kita tadi itu diterima, harus syarat sahnya Islam dulu. Mau wudhu kah, mau mandi wajib kah, semua amal ibadah syarat sahnya Islam dulu. Kalau belum Islam, berarti ibadah tadi itu tidak diterima, tidak mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah, tidak sah amal ibadah tadi itu. Tetapi ada satu amalan yang bahkan ketika dilakukan oleh orang yang tidak beriman kepada Allah sekalipun, tetap diterima amalan itu dan akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Abu Lahab, dia tidak beriman, bahkan digunakan sisa usianya untuk memusuhi Nabi Muhammad. Tetapi karena pernah bergembira sekali saja, sekali bergembira, dia gembira, dia ungkapkan dengan caranya sendiri. Dia bergembira sekali dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tetap walaupun ia tidak beriman, walaupun ia selalu memusuhi Nabi Muhammad di akhir hayatnya, tetap Allah tidak pernah lupakan. Allah terima amalnya dan Allah balas amal tersebut dengan kebaikan. Setiap hari Senin, sekali Abu Lahab bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, Allah tidak balas sekali pula, tidak. Allah tidak balas setahun sekali di hari kelahiran Nabi Muhammad, tidak. Allah tidak balas sebulan sekali, tidak. Allah balas setiap hari Senin. Abu Lahab mendapatkan keringanan azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat bergembira dengan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas ini yang kita bayangkan, bukan kita ini mau ujub, bukan kita ini mau bangga-bangga diri, bukan. Tapi kita patut syukuri dan patut kita untuk bersemangat terus hadir. Bagaimana dengan kita yang kira-kira kita ini merayakan Nabi Muhammad, hadir di maulidnya Nabi Muhammad ini dengan betul-betul rasa cinta yang pasti. Yang pertama, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diiringi dengan pengagungan kepada Nabi Muhammad, dengan rasa cinta, bahkan dengan kerinduan yang betul-betul kepada Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana balasan yang akan Allah berikan kepada kita? Bagaimana keridhaan yang akan Allah berikan kepada kita? Bagaimana lantas kita tidak bersemangat untuk hadir terus di majelis maulid Nabi Muhammad SAW? Maka ketika kita kehilangan kesempatan untuk bisa hadir di majelis maulid seperti ini, dinamakan kerugian yang sangat besar. Dan termasuk adab daripada Allah ketika Allah cabut kesemangatan kita untuk hadir di majelis maulid. Karena keistimewaan yang begitu besar, justru kita tidak mau. Bahkan memang kesemangatan itu dicabut oleh Allah. Kenapa? Karena kita mungkin lupa bersyukur kepada Allah ketika hadir majelis maulid. Makanya harus disyukuri, bersyukur. Luar biasa. Oh, ini luar biasa. Hadir maulid Nabi ini amal yang pasti diterima. Kita menyediakan untuk maulidnya Nabi Muhammad makanan. Oh, ini pasti diterima oleh Allah SWT. Bayangkan, orang yang memberikan makan kepada orang lain, luqma fi batni jaya' afdalu min bina'il jami'. Satu suapan kepada orang yang lapar itu lebih afdal di sisi Allah daripada membangun sebuah masjid. Satu suapan ke orang yang lapar itu lebih afdal di sisi Allah daripada membangun sebuah masjid. Bukan berarti membangun sebuah masjid itu pahalanya sedikit, bukan. Orang bangun masjid itu pahalanya luar biasa, bisa kita bayangkan saja.
Ternyata ada juga amal ibadah yang justru di sisi Allah lebih afdol. Apa itu? Memberikan satu suap kepada orang yang lapar. Bagaimana kalau dua suap? Bagaimana kalau bersuap-suap? Bahkan bukan hanya satu orang. Di malam hari ini kita berkesempatan bersama-sama memberikan makan kepada seluruh yang ada di sekitar kita. Terlebih lagi ketika kita melaksanakan ibadah tadi itu dengan memberikan makan kepada orang-orang di sekitar kita tadi itu, pas di acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Untuk memuliakan, untuk mengagungkan dengan kecintaan kita kepada Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka amal yang seperti ini yang diiringi, yang disandingkan dengan Maulidnya Nabi Muhammad SAW, disandingkan dengan kegembiraan kita dengan adanya, dengan wujudnya Nabi Muhammad SAW, maka amal tersebut tidak akan ditolak oleh Allah, pasti diterima dan pasti diterima berkat kegembiraan kita terhadap maulidnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Coba sampai Ustaz Jamal, Habib Jamal bin Toha Ba'agil, kalau salah kemarin juga pernah ngisi di sini, saya infonya dapat. Habib Jamal bin Toha Ba'agil itu beliau pernah bercerita tentang Habib Muntir. Habib Muntir itu pernah bermimpi Nabi Muhammad SAW. Ketika bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, Habib Muntir setelah bikin majelis besar-besaran, terus kemudian Habib Muntir bermimpi Nabi Muhammad. Kemudian di mimpinya tadi itu kelihatan Nabi Muhammad itu sangat gembira. Ditanya sama Habib Muntir, ya Rasulullah, engkau begitu gembira, apakah engkau gembira dan senang ketika alhamdulillah telah berkumpul umatnya Nabi Muhammad, umatmu ini berkumpul betul-betul untuk mengagungkanmu? Ya, aku gembira, tetapi yang sangat menggembirakanku adalah mereka. Aku titip salam kepada mereka yang telah capek-capek, telah ampar-ampal, nyapunya, pokoknya untuk mempersiapkan acara Maulid Nabi Muhammad SAW, sampaikan salamku kepada mereka. Luar biasa, apalagi kita yang sudah ampar-ambal, apalagi yang menyiapkan makanan, yang mengundang orang-orang, semuanya akan mendapat nama kita di sisi Nabi Muhammad SAW, dan tidak akan pernah dilupakan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang selalu diingat oleh Rasulullah. Amin ya Rabbal. Kemudian terakhir yang perlu kita juga garis bawahi dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dengan wujudnya Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kita. Nabi Muhammad, inna bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku tidaklah diutus untuk kecuali menyempurnakan akhlaknya seorang manusia. Ya, untuk menyempurnakan akhlak. Yang terutama adalah akhlak kepada kedua orang tua. Nabi Muhammad itu, Rasulullah SAW itu, kalau Sayyidatina Halimatus Sa'diyah, ibu susunya Nabi Muhammad, ketika hadir di tengah-tengah Nabi Muhammad, itu dicopot imamahnya Nabi Muhammad, sorbannya Nabi Muhammad dilepas, diampar untuk jadi tempat duduknya ibu susunya Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana andaikan yang ada itu adalah Sayyidatina Aminah? Bagaimana penghormatan Rasulullah, bagaimana pengagungan Rasulullah kepada orang tua? Yang sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad adalah kita beradab, berakhlak kepada orang tua kita. Inilah penentu kita. Terkadang kita ini pengen merasakan nikmatnya ibadah-ibadah yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Salat, ajaran Nabi Muhammad melaksanakannya. Kita pun melaksanakannya dengan harapan kita bisa menikmati salat, bisa merasakan kehusyuan, bisa betul-betul kita dapatkan kenikmatan ketika kita beribadah kepada Allah. Salatkah, puasa di bulan Ramadan, betul-betul bisa kita rasakan nikmatnya. Bagaimana caranya ya? Kok saya puasa tapi kayaknya hati saya ini belum bisa betul-betul merasakan seperti yang diceritakan oleh para aulia, para wali itu, nikmatnya ketika berpuasa seperti ini. Saya belum bisa merasakan itu. Kenapa kok hampa saja walaupun puasa, walaupun sholat, umroh, bahkan ketika kita masuk ke makamnya Nabi Muhammad, masuk raudhah, melihat ruangan makamnya Nabi Muhammad, ya Allah, kok belum bisa keluar air mata ini? Kenapa? Kenikmatan tadi itu belum bisa betul-betul kita rasakan. Ketika umroh sampai di depan Ka'bah, kenapa belum bisa menetes air mata ini? Paling menetes hanya sekali waktu memandang pertama, besoknya tidak bisa lagi menetes air mata. Kenapa? Kenikmatan tadi itu belum betul-betul bisa kita rasakan. Kenapa? Bisa jadi itu semua penyebabnya adalah kurangnya adab kita, kurangnya akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, man asbaha murdiyan li walidayhi muskhitan li fa ana anhu radin. Barang siapa yang di pagi harinya
mengawali harinya dengan membuat orang tuanya ridho kepadanya, dengan berbakti, dengan bertutur kata yang baik, dengan memandang orang tua dengan senyuman, dengan wajah yang menggembirakan, yang membuat orang tua kita ridho. Muskhitan li, walaupun terkadang ia melakukan sesuatu perbuatan yang membuat aku murka, yang memancing murkaku. Ini pernyataan langsung daripada Allah. Walaupun terkadang orang tersebut, seorang hamba tadi itu melakukan sesuatu perbuatan yang memancing murkaku, asal dia selalu membuat orang tuanya ridho, fa ana anhu radin, maka aku pun ridho kepadanya. Ketika seseorang ada dalam ridhonya Allah, apapun ibadah yang ia lakukan, maka ia akan merasakan kenikmatan, ketenangan yang Allah berikan kepada orang tersebut dalam ibadahnya, berkat Allah dalam keadaan ridho kepadanya. Wa man asbaha muskhitan liwalidayhi, dan barang siapa yang di pagi harinya mengawali hari-harinya dengan membuat orang tuanya murka kepadanya, entah itu dengan perkataan yang kasar, entah itu dengan adab atau kesopanan yang kurang kepada orang tua, entah itu dengan diamnya kita, yang mana kita tahu dengan kita mendiamkan ini maka orang tua kita akan marah terhadap kita. Dengan kita mendiamkannya, seolah-olah kita menunjukkan kita ini sedang marah, tapi kita tidak ngomong apa-apa sama orang tua. Dan kita tahu bahwa dengan diamnya kita, orang tua akan tersinggung dengan kita, membuat orang tua tidak ridho kepada kita, berkurang rasa ridhonya orang tua terhadap kita. Man asbaha muskhitan liwalidayhi, barang siapa yang di pagi harinya membuat orang tuanya murka kepadanya, murdian li, walaupun ia melakukan amalan ibadah yang membuat aku ridho, siang puasa, malam tahajud, seluruh amal ibadah ia lakukan, fa ana anhu sakhit, maka aku pun sesungguhnya aku pun tetap murka kepadanya. Walaupun ibadahnya luar biasa, selama tidak membuat orang tua kita ridho, bahkan membuat orang tua kita murka, sehebat apapun ibadah kita, tetap Allah murka kepada kita. Lantas bagaimana akan kita rasakan nikmatnya ibadah? Kita sujud kepada Allah, salat, Allahu Akbar, bismillah, salat, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akan kita rasakan nikmatnya sujud, nikmatnya salat, sementara kita sujud kepada zat, kepada Tuhan yang saat itu sedang murka terhadap kita, dikarenakan akhlak kita yang buruk terhadap kedua orang tua kita, dikarenakan orang tua kita juga murka kepada kita. Kita puasa pengen bisa merasakan nikmatnya puasa. Bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya puasa? Yang mana kita lakukan puasa untuk mencari ridho Allah, untuk agar Allah gembira kepada kita, agar Allah berikan kemuliaan-kemuliaan, keistimewaan yang Nabi janjikan bagi orang yang berpuasa kepada kita. Kita lakukan itu untuk mengharap ridhonya Allah, mendapatkan rahmat daripada Allah. Sedangkan ketika kita berpuasa tadi itu dalam keadaan Allah murka kepada kita, diakibatkan orang tua kita murka terhadap kita karena kita selalu mungkin kurang adab kepada orang tua. Bagaimana kita akan merasakan nikmatnya ibadah? Umroh untuk mengharap ridho Allah, ziarah ke makamnya Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan ridho Allah, untuk agar semakin dekat dengan kecintaan kita Nabi Muhammad SAW, agar semakin dekat dengan kekasih Allah. Sementara wasiat Nabi Muhammad, kita ini diperintahkan untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagaimana kita akan merasakan nikmat ketika ziarah kepada Nabi Muhammad SAW? Kita ziarah menghadap Nabi Muhammad, sedangkan posisi kita Allah sedang tidak ridho kepada kita, dikarenakan kita tidak berbakti, dikarenakan orang tua kita mungkin murka terhadap kita karena kelakuan kita dengan perbuatan kita. Orang tua kita murka, maka Allah pun murka. Bagaimana ketika kita mendatangi ziarah ke makamnya Rasulullah, kekasih Allah, bagaimana beliau Rasulullah akan menyambut kita? Bagaimana akan berbekas di hati kita ziarah ke makamnya Rasulullah, sementara Allah pun sedang murka kepada kita, dan Rasulullah tidak akan pernah mendekati orang yang sedang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo, demi memperingati, demi kegembiraan kita terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW, dengan Allah utus, Allah wujudkan Nabi Muhammad di tengah kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam. Maka kegembiraan kita ini kita niatkan
untuk Nabi Muhammad, betul-betul pengagungan karena kerinduan kita kepada beliau. Dan juga kita niatkan untuk mengikuti apapun yang telah diajarkan oleh beliau. Bagaimana akhlak yang telah diajarkan, yang telah diperjuangkan mati-matian oleh Nabi Muhammad agar kita bisa mengikutinya, maka ayo kita praktekkan sama-sama. Terutama akhlak untuk selalu beradab kedua orang tua kita. Perhatikan orang tua kita. Kita yang jauh terhadap kedua orang tua, coba tanyakan, selama ini sudah menghubungikah kepada orang tua? Atau kita sudah menanyakan bagaimana kabarnya? Oh, kalau orang tua kita sudah wafat bagaimana? Kirim es kacang hijau bisa, kirim mangga bisa, kirim pisang bisa. Bagaimana caranya? Waktu ada acara Maulid Nabi Muhammad SAW, taruh mangga ini, saya niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Sampai pisangnya sampai. Pisangnya bisa sampai kalau kita taruh di acara maulid atau kita sedekahkan dengan niat untuk orang tua bisa sampai. Nah, ini cara kita berbakti kalau orang tua kita telah wafat, masuk berbakti, termasuk bisa mendapatkan pahala bakti kepada orang tua ketika orang tua sudah wafat. Semua amal ibadah kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita, tidak akan berkurang. Lu kalau semuanya untuk orang tua nanti saya dapat apa? Kita yang mengerjakan, semuanya kita niatkan kepada orang tua, tidak berkurang sedikit pun, pahala yang sama juga akan kita dapatkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap kita, tapi kita dapat dua bahkan. Yang pertama pahala amal ibadah, yang kedua kita kirimkan kepada orang tua kita, itu dapat pahala lagi. Yang ketiga dapat pahala berbakti kepada kedua orang tua. Kalau orang tua kita masih hidup, ayo betul-betul jaga, perhatikan kedua orang tua kita. Ini yang lebih sangat menggembirakan Nabi Muhammad SAW. Ada acara maulid Nabi, mak, bapak, ayo ikut yuk, kita sama-sama ke acara maulid. Wah, gitu diajak. Atau orang tua kita uzur tidak bisa hadir, ya sudah, ya Allah, saya niatkan hadir maulid Nabi Muhammad SAW, pahalanya untuk kedua orang tua saya, ya Allah. Bawa air, nanti selesai maulid, berkahnya maulid ini, airnya kasih kedua orang tua. Ini pak, ini bu, ini air berkahnya maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan pian-pian panjang umur wahai bapak, wahai ibuku, begitu. Amin ya Rabbal. Siap ramaikan maulid Nabi, siap terus semangat, harus terus semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang selalu istiqomah, selalu semangat untuk hadir di maulidnya Nabi Muhammad SAW, tidak luntur kesemangatan kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang selalu bersyukur ketika Allah berikan nikmat bisa hadir, bisa duduk di majelis maulid Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak dicabut kesemangatan, tidak dicabut rasa rindu, tidak dicabut rasa terus bersemangat untuk hadir majelis ilmu, sehingga tidak dicabut oleh Allah berkat kita selalu bersyukur kepada Allah. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Mudah-mudahan istiqomah. Mungkin kiranya ini saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam adab, kurang sopan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair jazaa. Ucapkan terima kasih kepada guru kita Habib Ahmad bin Syekh Abu Bakar. Mudah-mudahan beliau kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Allah berikan beliau kemudahan dalam dakwahnya dan mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Lanjutnya mari sama-sama kita